Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zuriati Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek TI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009 dan teman-teman kelompok saya yaitu Dengan saya Meila Ayudiasari dengan NPM 2478082. dengan saya Yure Elva dengan NPM 247820097. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penyusunan proyek pada mata kuliah manajemen kualitas proyek TI ini sebagai tugas kelompok pada minggu ke-14. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu adalah pengembangan sistem tiketing gangguan internet kampus, yang dimana proyek ini dilatar belakangi oleh proses pelaporan gangguan internet yang masih dilakukan secara manual seperti melalui chat ataupun secara lisan. Nah, hal itu menyebabkan laporan untuk gangguan internet di kampus ini sulit dilacak sehingga status penanganannya itu tidak secara langsung dan bahkan bisa diabaikan dan tidak jelas. Jadi, karena sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian gangguan itu, maka kami mengambil studi kasus ini. Yaitu kami merancang sistem tiketing berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan, pemantauan, dan penanganan gangguan internet secara lebih terstruktur. Untuk bagian awal ini yaitu proyek karakter. Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Untuk proyek karakter ini adalah gambaran umum mengenai proyek yang akan kami kerjakan, di mana di sini ada namanya, terus dengan sponsor atau owner project kami yaitu dari unit TI kampus bersama tim project manajemen TI-nya, dan durasi pengerjaan project ini kami perkirakan selama 8 minggu. Selanjutnya pada bagian kriteria sukses, yaitu project ini dikatakan berhasil apabila fitur utama dapat berjalan sesuai target kualitas, risiko-risiko penting dapat dikendalikan, serta hasil user achievement testing atau UAT dapat diterima oleh pengguna. Kemudian di sini terdapat bagian tim proyeknya yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Fadila Azliana yang bertanggung jawab dalam menyusun data project dan quality plan-nya. Kemudian ada teman saya yaitu Mila Ayudiasari yang bertanggung jawab pada penyusunan WBS, risiko, dan action tracker-nya. Dan di sini ada teman saya lagi yaitu Yuri Alfa yang bertanggung jawab pada dashboard dan evaluasi kualitas proyek kami. Kemudian di sini ada ringkasan proyeknya, yaitu pada bagian ringkasan proyek ini dijelaskan juga ya latar belakangnya, kemudian tujuan utama sistem ini yaitu membangun aplikasi ticketing berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan dan penanganan gangguan internet kampus secara lebih terstruktur. Output yang dihasilkan yaitu berupa aplikasi ticketing, terus juga ada dashboard admin, database tiket, SOP pelaporan, laporan testing, serta dokumentasi pengguna. Jadi dengan adanya proyek karakter ini, seluruh anggota tim ini diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, serta target yang ingin dicapai dalam proyek ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Bisa dipindahkan setnya. Jadi ini adalah WBS-nya. WBS ini digunakan untuk membagi pekerjaan pada proyek kami menjadi beberapa aktivitas yang lebih terstruktur, sehingga pelaksanaan proyek ini menjadi lebih mudah dikendalikan. Nah, kalau pada proyek kami terdapat 8 tahapan utama, yaitu pada tahap
pertama adalah inisiasi project, yaitu di sini kami menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian stakeholdernya, siapa saja, ruang lingkupnya, dan kriteria keberhasilan project kami. Sampai sukses. Ya, yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari mahasiswa, dosen serta admin TI. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu desain sistem yang meliputi perancangan alur tiket, role pengguna, database, dan dashboard. Lalu yang keempat yaitu pengembangan fitur seperti fitur login, pembuatan tiket, pembaruan status, notifikasi, dan dashboard admin. Yang kelima yaitu pengujian sistem. Di sini pengujian sistem itu untuk memastikan fitur-fitur yang berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian pada tahap yang keenam yaitu ada deployment, yaitu memasang aplikasi ke server agar dapat digunakan. Tahap ketujuh atau oh ya, tahap ketujuh ya. Tahap ketujuh itu ada UAT atau sosiali dan sosialisasi, yaitu melakukan uji coba bersama pengguna dan admin TI. Dan tahap yang terakhir yaitu penutupan proyek yang meliputi dokumentasi akhir, evaluasi, dan lesson learned. learned. Jadi di sini juga bisa kita lihat ada output-outputnya dari masing-masing tahap, kemudian ada PIC-nya dan ada statusnya. Di sini statusnya ini masih kami perkirakan saja untuk sebagai simulasinya. Jadi dengan adanya OBS ini, kami harapkan setiap aktivitas proyek kami dapat dikelompokkan secara sistematis sehingga mempermudah proses pengelolaan dan pembagian tanggung jawabnya. Kemudian untuk yang schedule, selanjutnya untuk schedule project ini, yaitu schedule ini digunakan untuk mengatur waktu pelaksanaan setiap aktivitas agar project dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, project ini kan dimulai dari tahap inisiasi dan penyusunan project karakter. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan. Setelah itu dilakukan desain workflow dan database yang saat ini masih dalam status in progress dengan progres sekitar 70%. Ini nih masih sebagai seperti em, apa ya, perkiraan saja. Kalau misalnya kami sudah membuatnya, kemudian tahap berikutnya adalah pengembangan fitur inti yang juga masih dalam proses dengan progres sekitar 45%. Sedangkan untuk tahap testing API dan user interface, deploy server, UAT dan sosialisasi serta dokumentasi dan penutupan proyek itu masih berada pada sistem not started. Jadi di sini dapat kita lihat juga ini mulainya dan ini selesainya dengan status ini ada PIC-nya. Nah, melalui schedule ini kami harapkan schedule ini dapat membantu memantau perkembangan proyek yang telah kami kerjakan dan yang belum kami kerjakan seperti yang sudah berjalan juga atau yang ingin kami kerjakan lah ya. Sehingga pengerjaan proyek ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai jadwalnya. Untuk bagian quality plan dan bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan penjelasan selanjutnya, yang dimana eh, saya akan menjelaskan pada bagian quality plan, cost of quality, serta action tracker. Jadi untuk quality plan sendiri, yang dimana di sini dijelaskan bagaimana tuh kualitas proyek itu tuh direncanakan dan dijaga. Jadi dalam proyek sistem tiketing gangguan internet kampus, kualitas itu sangat penting gitu. Sangat penting karena apa? Karena sistem tuh harus menerima laporan gangguan dengan benar, yang dimana dia itu menyimpan data tiket dan membantu admin TI memantau status penanganannya. Jadi di sini juga terdapat standar mutu yang digunakan ya, standar mutu yang digunakan terdapat standar dan penerapannya. Kemudian terdapat
metrik kualitas dan targetnya. Jadi ke bawah. Jadi pada metrik kualitas di sini terdapat metrik kualitas, kemudian kriteria atau deskripsinya serta target dan QA preventif atau QC dan pengujian atau dan PIC. Jadi beberapa metrik kualitas yang digunakan dalam proyek ini tuh yang dimana pada keberhasilan pengiriman tiket keakuratan serta data laporan validasi input pengguna ini. Kemudian terdapat waktu respon sistem, jumlah bug kritisnya, serta kemudahan pengguna oleh kemudahan pengguna oleh pengguna gitu. Ini mana misalnya jika pengguna mengirim laporan gangguan WiFi, maka sistem itu harus berhasil menyimpan tiket tersebut. Nah, jika data yang kosong, sistem itu harus menolak input dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas. Jadi hal ini tuh bertujuan agar data yang masuk ke sistem itu tetap valid. Jadi pada bagian quality plan terdapat teknik KI dan atau quality assurance dan KI itu dilakukan untuk mencegah kesalahan sebelum sistem itu digunakan gitu. Jadi contoh dalam penerapan studi kasus kali ini yang dimana review desain sistem kemudian pengecekan kode serta pengujian endpoint kemudian review deployment dan penggunaan tools otomatis seperti Postman atau GitHub Action. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi pada bagian cost dan of quality di sini, pada bagian itu biaya kualitas itu dibagi menjadi 4 kategori ya, yang dimana terdapat biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Yang dimana pada biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah masalah sejak awal gitu. Misalnya ketika penyusunan standar sistem, kemudian dokumentasi dan code review-nya. Nah, untuk biaya penilaian sendiri, di sini biaya penilaian adalah biaya untuk melakukan pemeriksaan kualitas seperti pengujian, fitur tiketing, kemudian pengujian logikanya, dan uh, pengujian login dan user experience testing sendiri. Kemudian untuk biaya kegagalan internal di sini dia adalah biaya yang muncul ketika kesalahan itu ditemukan sebelum sistem digunakan secara luas gitu ya. Misalnya debuggingnya itu ada kesalahan, kemudian perbaikan validasi dan deploy ulangnya. Jadi di situ termasuk biaya kegagalan internal. Nah, untuk sedangkan biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang muncul jika masalah ditemukan setelah sistem digunakan. Jadi, seperti keluhan dari pelanggannya sendiri, kemudian tiket itu tidak masuk atau keterlambatan penanganan gangguan internetnya. Jadi, dari keempat bagian itu dapat dipahami bahwa biaya pencegahan biasanya lebih kecil dibanding biaya kegagalan. Karena apa? Karena apa? Karena di sini kan biaya pencegahan dikeluarkan sebelum terjadinya kesalahan ya. Kemudian lebih baik tim itu tuh melakukan review dan testing sejak awal daripada memperbaiki masalah setelah sistem itu digunakan oleh banyak pengguna. Oke, lanjut ke macet ya sih. Oke, enggak jangan-jangan. Jadi estimasi biayanya di sini masih estimasi biaya yang kita ukur ya. Di sini terdapat 650.000 untuk biaya pencegahannya, kemudian biaya penilaiannya, kemudian biaya kegagalannya dan biaya kegagalan eksternalnya. Jadi di sini juga terdapat logikanya nih. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya. Lanjut. Ya, Kak. Oke, untuk bagian
action trackernya. Jadi pada action tracker sheet ini digunakan untuk mencatat temuan masalah dan tindak lanjut dan perbaikannya gitu. Jadi contohnya jika ditemukan bug seperti tiket gagal terkirim, kemudian status tiket itu tidak berubah atau notifikasi tidak muncul, maka masalah tersebut itu dicatat pada bagian action tracker. Jadi di dalamnya itu juga tuh dicantumkan siapa penanggung jawabnya. Jadi kemudian status penyelesaiannya dan prioritasnya dan tanggal tindak lanjut pada permasalahan tersebut. Jadi action tracker itu tuh membantu tim agar setiap masalah itu tidak hanya di ditemukan tetapi juga benar-benar ditindaklanjuti sampai selesai. Jadi dengan begitu proses perbaikan proyek itu menjadi lebih terkontrol, yang dimana nah, pada bagian ini dijelaskan menunjukkan bahwa kualitas proyek itu tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi dilihat dari proses pencegahannya, pengujian dan pencatatan masalah dan tindakan perbaikan. Oke, share screen-nya sedang ada gangguan. Oke, jadi pada action tracker tadi kan terlihat seperti terdapat dari temuannya itu terdapat range-nya sendiri ya, dari low, medium hingga high. Jadi penanganannya itu juga terlihat siapa developer, kemudian PI dan PM-nya. Kemudian tindakan korektifnya juga terlihat. Kemudian kita juga menggunakan status yang dimana statusnya bisa dilihat yaitu in progress, open, open, dan non-started gitu. Juga untuk tanggalnya juga terlihat ya. Oke, untuk untuk rekan yang lain bisa share screen tidak? Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut di bagian register. Nah, di mana pada bagian risk register ini pada proyek kami yaitu sistem tiketing gangguan internet kampus. Nah, jadi untuk risk register ini digunakan untuk mengidentifikasi, lalu menganalisis, mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Nah, jadi pada tabel yang kami buat di sini terlihat bahwa setiap risiko itu ada beberapa komponen ya, yaitu dari ID, resiko, jenis resikonya, kategori, probabilitas 1 sampai 5, lalu ada dampak 1 sampai 5, skor, respon mitigasi, PIC, dan terakhir ada status resikonya. Dengan ID R01 di sini gua tidak simpan. Nah, jadi resiko ini termasuk kategori teknis dengan skor 15, berarti di sini cukup tinggi untuk cukup tinggi. Nah, jadi untuk mengatasinya
dilakukan dengan validasi form, lalu ada testing API dan juga ada pencatatan log transaksi. Nah, di sini juga saat ini statusnya juga itu masih aktif yang di mana ditangani oleh developer. Nah, selanjutnya yang R202 di sini ada resiko terhadap jika tuh. Nah, jadi resiko ini termasuk kategori proses dengan skor yaitu 16. Nah, jadi mitigasi yang dilakukan adalah membuat SOP, SLA, dan memberikan notifikasi pengingat kepada admin. Nah, jadi untuk resiko ini dapat ditangani oleh project manager atau PM dan masih dalam status aktif. Nah, selanjutnya ada R03 yaitu server dengan resiko server aplikasi downtime ya. Nah, jadi resiko ini termasuk kategori infrastruktur dengan skor 15. Nah, jadi untuk mengatasinya, kita di sini melakukan monitoring server secara berkala serta backup database. Nah, jadi resiko ini juga masih tergolong masih aktif dan akan ditangani oleh developer. Selanjutnya ada resiko pengguna salah memilih kategori. Untuk resiko ini menjadi termasuk kategori pengguna dengan skor 9, jadi berarti tingkatnya sedang ya. Nah, jadi untuk mitigasi yang dilakukan ini itu adalah menyederhanakan kategori dan memberikan pilihan agar pengguna itu lebih mudah memahami. Nah, jadi untuk statusnya di sini monitoring. Dan 05 ini untuk resikonya mitigasi tidak terjadi. Nah, jadi ini termasuk 13 di mana untuk kegagalan tersebut dapat terdeteksi. Nah, risiko ini masih aktif dan akan ditangani oleh developer. Dan terakhir di sini adalah dengan ID R06, yaitu dengan risiko data pelapor tidak aman. Nah, jadi untuk risiko ini termasuk kategori keamanan dengan dampak tinggi walaupun probabilitasnya itu beda. Jadi untuk mitigasi bukan itu adalah kita membatasi akses admin dan menggunakan sistem autentikasi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa status di sini monitoring. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian dashboard. Nah, jadi untuk dashboard di sini itu dia berfungsi untuk meringkas utama proyek ya. Jadi dia akan menampilkan kondisi kualitas, progres, resiko dan tindakan perbaikan secara keseluruhan dalam satu tampilan. Nah, di sini itu adalah ringkasan KPI di mana di sini kita bisa lihat bahwa total estimasi cost of quality itu dia sebesar 2.750 2.750. Nah, jadi di sini dia merupakan total biaya yang digunakan untuk menjaga kualitas sistem mulai dari pencegahan hingga penanganan kegagalan. Nah, selanjutnya di sini juga ada progres rata-rata 9% ya. Ini mencapai setengah dari keseluruhan kerjaan. Selanjutnya itu dia menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah yang perlu ditinjak lanjuti oleh tim koaktif sebanyak 4 resiko. Nah, jadi artinya masih ada resiko yang sedang terjadi dan perlu diawasi secara serius. Dan terakhir juga ada resiko dengan skor tertinggi yaitu 16, yaitu dia menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena dia memiliki dampak dan kemungkinan yang tinggi terhadap proyek. Nah, selanjutnya untuk konteks proyek, di sini kita bisa lihat bahwa untuk dia fokusnya ke proyek. Nah, jadi itu adalah sistem tiket buat kampus. Jadi
tiket gagal simpan, status tidak akurat, notifikasi terlambat, lalu ada juga target kualitas yang ingin dicapai, yaitu eh, tidak tersimpan minimal 98%, lalu status akuratnya 100%, dan notifikasi berhasil 95%. Selanjutnya di sini ada data cost of quality. Jadi di sini bahwa kita bisa lihat bahwa biaya kualitas itu dia memiliki biaya kegagalan eksternal yang paling besar yaitu 1 juta, 1 juta di bawah dia, di bawah dia. Nah di sini dia, nah jadi yang paling besar itu adalah 1 juta. Jadi kalau menjual besar. Jadi eh, pencegahan itu lebih murah dibandingkan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk data risiko yaitu risk score. Iya. Nah, jadi risiko R02 itu dia memiliki skor. Nah, jadi bertus tidak tersimpan, tiket tidak tersimpan, server downtime, notifikasi tidak terkirim. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem masih memerlukan perbaikan lebih lanjut sebelum benar-benar stabil. Dan untuk terakhir di sini ada progres aktivitas. Nah, jadi untuk progres aktivitas tahap awal seperti inisialisasi dan analisis sudah selesai, lalu ada biasa 70 sih. Lalu tahap yang penting itu adalah pengembangan fitur, testing, deployment, UAT, dan itu masih belum selesai. Nah, ini menunjukkan bahwa proyek kami ini masih berada di tahap tengah menuju akhir. Mungkin sekian dari saya. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materinya. Eh, Kemudian di sini ada kelompok lain juga yang menyimak, yaitu kelompok dari Nabila Ayu, Novel, dan dan Aan. Apakah ada pertanyaan? Izin sebelumnya di sini saya ingin mengajukan pertanyaan terkait proyek kalian. Jadi Silakan. di sini saya Nabila Ilarsati dengan NPM 247822022. Jadi untuk pertanyaannya sendiri terkait proyek kalian, itu mengapa durasi proyek hanya 8 minggu? Apakah itu terkesan realistis untuk pembangunan proyek kalian sendiri? Mungkin hanya itu. Baik, pertanyaannya akan kami catat terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya di sini. Jadi, saya Naufal Afan Hafiz dengan NPM 2478288. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, mengapa testing ditempatkan setelah pengembangan gitu? Bukankah testing itu seharusnya dilakukan selama proses development, bukan waktu pengembangan gitu? Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin, di sini saya Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001 ingin bertanya bagaimana jika server down dan apakah sistem track track apakah sistem ticketing tetap dapat digunakan? Terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Di sini izinkan saya dan kelompok saya menjawab. Untuk pertanyaan yang nomor satu, baik, jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Nabila, yaitu pertanyaannya yang nomor satu, langsung saya jawab saja.
apakah bisa ya 8 minggu? Kalau menurut kami itu durasi 8 minggu itu masih cukup realistis karena sistem yang kami buat ini sebenarnya tidak terlalu kompleks. Seperti pada fokus proyek kami ini kan hanya pada sistem tiketing saja untuk laporan gangguan internet kampus. Jadi fiturnya itu masih sebatas login, membuat tiket, melihat status laporan, dan dashboard untuk admin. Kalau kita ambil contoh di Polinela itu kan penggunaan WiFi internetnya itu kan cukup lambat ya. Nah, kita bisa membuat laporan webnya itu yang nah, terus kita juga bisa melibatkan tidak terlalu banyak hanya kami bertiga, kemudian dosen pembimbing dan admin UPT TIK-nya saja. Jadi dengan pembagian pekerjaan yang sudah kami buat di WBS yang seperti pada kami jelaskan tadi, dan jadwal pengerjaan yang sudah disusun, menurut kami waktu 8 minggu itu masih cukup untuk menyelesaikan mulai dari analisis kebutuhan sampai tahap pengujian. Tapi kalau sistem ini nantinya benar-benar diterapkan untuk seluruh eh, kampus di Polinela dan mungkin diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada, tentu waktu pengerjaannya bisa lebih lama karena cakupan pekerjaannya juga akan lebih besar. Apakah ada pertanyaan kembali, Nabila? Seperti sekiranya cukup. Jadi terima kasih untuk Fadila jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawaban yang untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu dari novel akan dijawab oleh teman saya, Yuri. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Nah, jadi mengapa testing itu ditempatkan setelah pengembangan? Bukankah testing itu seharusnya dilakukan selama proses development? Nah, jadi untuk jawabannya itu sebenarnya testing ini itu tidak hanya dilakukan setelah pengembangan selesai. Jadi pada saat pembuatan fitur, pengembangan juga itu melakukan pengecekan secara bertahap. Misalnya itu seperti fitur login selesai langsung diuji, kemudian selesai database kami, tahap testing dibuat terpisah karena pada tahap tersebut dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Misalnya pada kasus di Polinela, mahasiswa itu membuat laporan gangguan WiFi, kemudian admin menerima laporan tersebut, mengubah status tiket, lalu sampai pengguna dapat melihat perkembangan penanganannya. Nah, jadi yang diuji itu bukan hanya masing-masing fitur, tetapi alur yang dimana secara lengkap itu untuk memastikan semua berjalan dengan baik sebelum digunakan oleh pengguna. Apakah jelas, Pak? Nah, Oke, cukup. ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 3 akan dijawab oleh Meila. Oke, jadi izin menjawab pada pertanyaan ketiga, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana jika server down, apakah sistem ticketing itu tetap dapat digunakan gitu. Jadi em, kalau server mengalami down, maka sementara sistem itu memang tidak bisa diakses gitu. Jadi hal seperti ini tuh sebenarnya cukup mungkin terjadi. Misalnya ketika server itu sedang maintenance atau terjadi gangguan jaringan di kampus. Nah, sebagai contoh aja lah di Polinela gitu. Jika server sistem ticketing itu tidak dapat diakses, maka mahasiswa itu sementara masih bisa melapor melalui jalur alternatif lain gitu, seperti WhatsApp atau menghubungi admin UPT TIK secara langsung. Jadi setelah server kembali normal, laporan tersebut itu dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem agar tetap terdokumentasi gitu. Selain itu, untuk mengurangi risiko tersebut, perlu dilakukannya backup database secara berkala. Jadi monitoring server dan apabila memungkinkan menyediakan server cadangan agar layanan itu bisa segera dipulihkan ketika terjadi gangguan. Oke, untuk jawabannya apakah sudah jelas? Ya, jelas cukup. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan kepada audiens dari kelompok Nabila, Naufal, dan Aan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.